Nih, si ngide nih. Pistol aja bro. Iya kalau pistol lawan tank sih tetap kalah ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys di Gema Show Indo. Dan selamat datang di... Sebenarnya ini jatuhnya setengah vlog, setengah ngetes tech review lah ya. Nah jadi dari kemarin pada saat gue live streaming dapat nasihat dari teman-teman juga, dan juga beberapa teman-teman YouTuber dan teman-teman gamer hardcore sih. Kem, lo nggak upgrade PC 3070 lo kayaknya udah saatnya pensiun deh. Gue disuruh upgrade karena 3070 gue katanya udah outdated. Ya walaupun masih banyak aja sih yang menggunakan ya pakai itu. Cuman sebagai orang yang bekerjanya di bidang tersebut yang dimana butuh gaming, editing juga gitu kan. Ya memang saatnya udah upgrade sih, karena beberapa teman-teman saya di PH pun udah pada upgrade udah nggak pakai RTX 30 series gitu kan. Ya tapi kalau gue kan orangnya kayak belum saatnya nggak sih? Nunggu barang tuh rusak dulu baru ganti, biasanya gue begitu ya kan. Tapi mohon maaf, kalau gue punya mesin waktu kayak gue pengen tampar diri gue sih, karena setelah melihat RTX 50 series dengan kepala langsung ya teman-teman, dengan mata kepala langsung, dan merasakan sendiri beda ya emang anjrit. Gua ya mohon maaf ya, dari 3070 Pak ke upgrade ke 50 series udah gitu 50 series yang 50 60 Ti. Terasa Pak, terasa banget ya kan, dari segi gaming, render, terus udah gitu belum lagi ngerasain yang namanya DLSS. Karena kan kalau dari seri 30 kan ya ada DLSS juga, tapi kan nggak sebagus seri 40. Seri 40 terus habis itu ada juga DLSS-nya, keluarlah seri 50, DLSS-nya lebih gila lagi. Karena DLSS menurut gua adalah salah satu fitur dari graphic card Nvidia yang dimana memang menurut gua TOP BGT sih, terutama untuk teman-teman yang demen high end. Lu mau 4K atau lu mau gaming di 2K, tapi lu tuh pengen smooth gitu alias FPS-nya tinggi. Situlah fungsi DLSS sangat-sangat berguna teman-teman sekalian ya. Dan sebenarnya fitur DLSS tuh udah ada sebenarnya dari zaman-zaman RTX 30 series, bahkan 20 series maybe. Udah ada kan? Cuman semakin mereka upgrade ya semakin gila lah. Jadi dari 30 series, 40 series, 50 series itu semakin edan gitu kan, teknologi DLSS itu semakin wedan. Tapi apakah benar wattnya tinggi? Setahu gue sih harusnya. Ini editor boleh dikasih ya infonya, soalnya gue takut miss info. Tapi setahu gue harusnya tuh wattnya itu lebih rendah daripada 3070. Karena gue dari 3070 ke 5060 Ti. Harusnya lebih rendah wattnya. Jadi aman-aman saja harusnya untuk komputer gue gitu kan. Grafik improve tapi ya dengan watt yang lebih rendah gitu kan. Toh gue juga pakai untuk gaming dan editing atau post processing video only gitu kan. Jadi ya gue rasa sih oke banget dan udah cukup. Nah lu pada mau lihat PC barunya kayak apa? Nih kayak begini bro, lu lihat nih. Nah kalau teman-teman lihat sebenarnya di sini gue sih jatuhnya upgrade-nya nggak semua sih. Paling cuman VGA, power supply, motherboard, casing, itu semua sih ya. Semua sih. Maksud gue, ya itu semua sih. SSD juga ganti. Tapi beberapa gue pakai HDD yang lama. HDD sama SSD gue yang SATA juga gue masukin ke sini. Tapi gue juga data C juga gue pisahin untuk yang 1 tera. Jadi yang 2 tera juga buat main game biar lebih cepet lah gitu kan. Dan ada 3 tera HDD untuk storage atau penyimpanan data video gitu. Nah, basically itu semua sih. Prosesor gue udah ganti. Nah tapi teman-teman sekalian ya, yang jelas yang sangat signifikan adalah Nvidia-nya Pak, dari 3070 ke 50 series yaitu 5060 Ti. Mungkin kalau gue ganti ke 550 gue akan milih 3070, tapi 5060 Ti ini kayaknya menarik deh. Gue langsung aja coba ke game zaman now sih, yang literally baru muncul pada saat video ini dibuat, yaitu adalah Battlefield 6. Wih, Bang Gema beli Battlefield 6? Ya minjem lah, apa guna lu punya temen. Kemarin main Silent Hill F minjem punya Bang Tara ya kan. Battlefield 6 sekarang gue minjem ke temen. Numpung dia udah ada Pak, udah beli ya kan. Minjem dikit lah, minjem akun sedikit gitu. Tapi gue pengen coba dulu karena Battlefield 6 itu kan salah satu game yang bisa menjadi benchmark lah menurut gue. Toh baru keluar juga, katanya grafiknya juga gokil gitu kan. Nah maka karena itu gue akan coba main Battlefield 6. Biasanya kalau di RTX 30 series gue 3070, ketika gue nyalain ray trace otomatis pasti frame drop abis, udah pasti gitu kan. Nah gue pengen tahu di 5060 Ti, karena dengan ray trace seandainya frame dropnya turun bisa gue hajar dengan DLSS gitu kan, bisa kita lawan pakai DLSS. Nah, gue juga pengen cobain DLSS 4 dan multi frame generation, dan tentunya juga gue pasti pengen bandingin bedanya on off-nya kayak apa biar teman-teman juga
Apa namanya, biar teman-teman juga ngeliat langsung bahwa gila anjir gitu kan, kayaknya emang udah saatnya harus upgrade deh ke 50 series. Siapa tahu ya kan, siapa tahu teman-teman ada rezekinya pengen pengen build PC baru ya kan. Nah kebetulan nih pas di video ini juga gue akan mengumumkan kerja sama gue dengan COC gitu. Jadi stay tune dan nonton terus sampai akhir video ini. Oke. Jadi memang Battlefield tuh game yang dimana gue mainin dari dulu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman nontonin channel gue sama Bang Tara, kami main dari Battlefield 3, 4, bahkan dari channel luar negeri dulu juga udah coba gitu kan. Karena Battlefield tuh game shooter yang memang experience-nya tuh berbeda lah daripada game shooter lain gitu kan. Karena satu nih lu bener-bener kayak tempur, lu tuh ditaruh di map yang besar, lu bisa naik helikopter, tank, mobil, pesawat, segala macem lah gitu kan. Yang namanya Battlefield, namanya aja Battlefield gitu kan, game perang. Nah di sini gue mau coba grafik. Kalau kita lihat di sini di grafik quality setting, edan, rata kanan semua. Tuh ya, ini by the way seperti yang gue bilang ya, VGA 5060 Ti itu dia 16 GB atau 15.900 something megabytes lah ya, which is 16 GB sebenarnya kalau kita buletin. Ini udah rata kanan semua pak. Dan gue rekam, ini by the way perdana ya teman-teman ya. Perdana Gema Show Indo mainin Battlefield 6. Perdana Gema Show Indo nyobain RTX 50 series. Dan perdana Gema Show Indo upload konten di 21:9. Karena kami gak pernah upload 21:9 kecuali kalau film pendek. Kalau untuk gaming ini pertama kali nih, mau streaming ataupun rekam, belum pernah dalam dunia gaming. Ini bener-bener perdana nih. Karena akhirnya kuat pak. 3070 tuh belum kuat untuk ngelakuin hal kayak sampai 21:9 sambil rekaman dan rata kanan, itu nggak kuat gitu kan. Nah ini gue coba di 50 series, gile. Dan memorinya kemakan 13 GB ya, kurang lebih 12.000 sekian. Tapi ini kalau nggak salah, nah DLSS-nya belum dinyalain. DLSS-nya kita nyalain, kita setting di quality, lalu multi frame generation-nya ini kita ganti ke 4 ya, multi frame gen-nya kita ganti ke 4 dengan menggunakan kekuatan AI, udah kayak Sailor Moon gue. Tapi serius, dia akan memperindah lah, mempercantik game lo dengan sekaligus mengurangi beban hardware. Nah sekarang kita coba DLSS on, ya kan? Kebetulan emang gue tuh udah jago banget gitu kan. Nah gue mau coba apakah dengan DLSS on skill gue makin oke, gitu ya kan? Tapi anjir ini keren sih. Maksud gue Battlefield 6 nih, coba ya kita lihat ya sampai ke gameplay ya. Soalnya gue sempat ngelihat gameplay beberapa gitu di YouTube. Cakep juga. Udah lama kan gue nggak main Battlefield kan. Sekaligus nyobain sekarang, sekalinya udah lama nih nyobain terus di 4K anjrit. Ya kan, 4K gaming nih. First time, first experience for Gema Show Indo. Assault lah. Dari dulu gue dari dulu jadi medik mulu. Main sama Bang Tara jadi medik, ya kan. Cobain Assault baby, here we go. Gila. Breakthrough apaan ya? Gua itu udah terlalu jago ya kan, dengan DLSS nyala sih. Ya bro, ini it's in the bag. Oh gitu. Tar lu, gue lupa inget nih. Senjata 3 ya. Oke, ampun bang. Allahu Akbar. Bisa jebol ya. Minggir gablak. Kan ngalangin sih, dongo. Thank you. Apa sih? Ada apa? Medik, udah nggak usah lah. Aku revive lah. Mana sih gue? Ini aja lah, gue spawn di sini aja. Tar lo. Ada, oke. Tuh ya, gila. Tapi, oke, ini DLSS nyala ya. Gila, cakep sih. Cakep pak tuh, ray tracingnya, terus detail-detailnya, dan enteng. Ini 4K loh, 4K rata kanan. Udah gitu 21:9 sambil ngerekam ya teman-teman sekalian ya. Ninggoy. Waduh, mohon maaf ya. DLSS nyala sih. Aduh, 2. DLSS nyala sih, 2 gitu ya kan. Bye-bye. 32 player ya, soalnya kenapa dan kenapa gue pilih Battlefield untuk nge-benchmark ini, biar sekalian kita goreng VGA-nya pak. 32 player dalam satu lobby. Udah gitu lobbynya kan rusuh kan, maksudnya bisa meledak sana sini lah. Udah gitu mapnya luas dan gede. Dengan grafiknya sih tapi cakep sih pak. Tuh harus gue akuin Battlefield 6 sih cakep sih. Battlefield 6 cakep pak. 32 itu satu tim ya, berarti 64 player. Gila tuh kan, tau-tau gue dari sniper aja. Wow, what a good start.
Dia bisa pasang perisai loh. Oke. Oh iya ya. Nice. Mana? Siapa yang minta di revive? Revive dulu, bangun. Gila. Aduh. DLSS sih on. Ya kan? Mati lagi tuh, Pak. DLSS sih on ya kan? Cuman dia main Battlefield-nya ngendok di situ. Oke, menarik. Nah sekarang gue mau coba kalau misalnya graphics kita terus ke graphic quality settings. No, bukan yang ini, yang advance. Terus ini misalnya gue off. Begitu jadi lebih berat lagi, 11.000 Adam. Oke. DLSS off nih. Walaupun loh, Bang kok DLSS off tetap bagus? Ya kan 5060 Ti 16 GB Pak, VRAM-nya Pak. Walaupun ini pasti ini hardware-nya lebih berat nih. Hardware-nya pasti lebih berat karena DLSS-nya gue off. Udah tank coy. Ya nggak mungkin dong gue lawan tank. Oh kan, DLSS-nya off sih, mati kan gue. Nyalain DLSS tuh. Dan atau ngeliatin yang jauh-jauh bener, misalnya kayak teman-teman jago main sniper nih, tuh kan. Misalnya teman-teman jago main sniper nih, lo main di Battlefield atau main shooter lainnya lah, tapi terutama di Battlefield lah misalnya yang lapangannya begitu luas gitu kan. Itu terasa banget sih. Pastinya terasa banget. Apa? Belakang terus. Itu. Gue aja nggak tahu serak musuhnya. Oh, di on off. Nih ya. Tuh kan ngeliat yang jauh tuh. Tuh. Terus habis itu lu lihat. Aduh, oke. Tuh jauh kan? Tuh, jauh. Tuh, kalau DLSS nyala itu tadi mati kan? Tuh. Medik, Bang. Bang. I need a fucking medic. Medik, Bang. Thank you. Nih. Ya, tuh kan gitu tuh ya. Gitu kan. Oh. Gitu kan. Lo lihat sama kalau DLSS-nya dimatiin. Tuh, beda Pak. Sama gunung-gunungnya aja beda. Tuh. Ini kan off. Ya kan? Nih, gue nyalain nih. Pas DLSS-nya on. Beda banget anjir. Tuh. Beda, lebih kelihatan jauh dari kualitasnya juga beda. Tapi lagi-lagi ya, tidak pengaruh. Woi, ngaruh guys. Oh enggak ngaruh. Bang, gue baru mau bilang tidak ngaruh ke skill. Langsung dikasih tunjuk tuh. Tidak. Oh berarti kata Bang Gema, kalau aku beli RTX 5060 Ti aku makin jago. Bisa, makin jago. Bisa. Tapi bukan berarti langsung bleng jadi jago gitu sulap. Ya nggak gitu juga sih. Tapi sebenarnya sih kalau gue lebih jadi nikmat aja sih. Dan bikin lo nggak pusing. Itu aja mungkin karena gue pertama kali akhirnya ya di 21/9. Ya Allah, ternyata game 21/9 tuh nikmat ya. Pak, itu kayaknya ada tank musuh, Pak. Oh, on. Ya kan? On. Nah, sekarang baru gue off. Coba, kalau gue off tuh kan, nggak ada yang revive gue. Gila. Kalau... Nih ya, watch. Ini kalau off nih, tuh kan, agak-agak... Tapi emang untuk penglihatan jauhnya sih agak rada-rada rese ya. Dan render distance-nya kan otomatis kalau misalnya di off jadi lebih sedikit ya. Walaupun dengan 16 GB tetap bagus sih, Pak. Kalau itu, wih Bang, kok DLSS off tetap nge-kill? Karena gue jago. Gitu. Tuh kan, DLSS-nya off. Woi, revive dong. Enggak, gue mau nyalain aja. Nggak enak anjir DLSS-nya off. Enakan on, sumpah. Gila, 80 damage masuk tapi assist skill. Sniper kelemahannya kalau dibokong begitu tuh. Bang, request bang.
multi frame generation 4 itu tapi menyebabkan menyebabkan lo tuh ya bisa nembak duluan gitu loh. Karena saking smoothnya mungkin kali ya. Multi generation 4 itu kan dia nambah frame. Otomatis tuh karena lebih smooth, jadi lo pasti kayak ngeliat duluan gitu seolah-olah. Tapi sebenarnya kayak gitu-gitu tergantung juga balik lagi dari koneksi. Karena ntar orang bilang, "Oh, mana Bang frame gen 4 kok gua tetap nembak duluan, mati duluan." Ya koneksi lo. Koneksi pas diketik pingnya 3.000 anjir. Itu lu nembak sekarang, pelurunya besok Pak baru masuk. Oh dipecahin Bang. Gila tapi geternya sih edan anjir. Iya tembok bisa hancur sekarang. Tembok bisa hancur, game zaman sekarang sih gokil ya. Maksud gue emang lu harus upgrade VGA sih, boys. Ya, boys and girls. Lo mesti upgrade. Ya siapa tahu kan teman-teman ntar ada rezeki bisa upgrade VGA, amin. Yang dari GTX jadi ke RTX 5060. Yang siapa tahu yang punya dia pakai pistol aja. Thank you bro. Siapa tahu kan tiba-tiba ada rezeki update sih. Seriusan. Itu tadi musuh bro. Dia baikan lu. Nah. Itu musuh bro. Nih si ngide nih. Pistol aja bro. Iya kalau pistol lawan tank sih tetap kalah ya. Kayaknya badan gua kebakar deh. Ya kan pistol aja bro, ya kan? Gila bang. Enggak lu. Oke. Gile. Ampun bang. Kanan kiri. Nembaknya satu-satu dong. Nggak bisa ya. Aduh. Gila tapi DLSS on sih puas banget. Sama ray tracingnya teman-teman sekalian lagi-lagi ya. Kalau ray tracing sih udah jelas lah ya. Ray tracing sebenarnya dari 3070 juga udah oke. Cuman kalau ray tracing dinyalain semenjak 3070 atau malah dari 2080, 20 series lah. Cuman kalau dinyalain kan jadi agak berat kan teman-teman. Nah itulah gunanya frame gen 4. Jadinya lu ray tracingnya on dengan memperindah grafik game lu gitu kan. Dengan ray tracing nyala tapi smooth banget gameplaynya. Itu sih. Nih misalkan tuh dari dalam tuh. Allah. Tuh kayak gitu misalnya ya kan. Ada satu lagi tuh. Kayak gitu misalnya kan dari terang ke gelap begitu loh. Oke, dapat lagi tuh. Allah. Oke, banyak banget. Lempar aja lah. Bang, request bang. Bang, belakang lu bang. Bang, gue udah lempar granat nge-kill banyak orang tadi. Oke, thank you. Gokil sih, gokil. Gue maksud gue, wow. 5060 Ti ya. Emang udah saatnya ganti sih, Pak. Nah nih, teman-teman sekalian. Ini lo kalau mau lihat perbedaannya, kalau di on off. Satu dari grafik jelas pasti kelihatan sih. Dari segi teksturnya. Nih ntar lo, gue akan side by side comparison ya. Gue akan side by side biar teman-teman bisa ngeliat sendiri. Gitu kan seperti apa? Lihat aja dari segi teksturnya beda. Terus lebih berat, FPS-nya juga lebih tepatnya gini sih. Kalau tekstur mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi FPS-nya lebih kelihatan. Karena kalau misalnya gue nggak pakai DLSS yang nggak gue nyalain, itu biasanya dia frame-nya akan turun tuh ketika lagi ledakan apa segala macam. Apalagi kan gue dengan rata kanan di gaming 4K gitu kan, di resolusi 4K, rata kanan, ya kan, pas meledak segala macam. Nah itu FPS biasanya turun tuh. Gitu ya. Tadi gue udah ngerekam, teman-teman bisa ngeliat sendirilah untuk secara itu. Makanya gue pas DLSS off kok mati terus. Orang sejago gue gitu kan. Tapi itulah dia maksud gue teman-teman. Itulah yang bikin gue tuh terpincut sehingga gue ganti pak. Ganti VGA. Emang butuh sih. Ya mohon maaf ya untuk di bidang gue atau teman-teman yang mungkin
kerja di media atau teman-teman YouTuber, streamer kayak gitu-gitu, lo butuh sih 50 series sih. Apalagi kalau lo upgrade dari 20 atau 30 series gitu. Nah, sama teman-teman sekalian juga, numpung kesempatan nih Bang, kalau misalnya gue mau upgrade, siapa tahu kan teman-teman habis nonton ini dapat rezeki buat upgrade, amin ya Allah. Siapa tahu kan, nah Bang, gue mau beli dong, gue mau build PC. Atau teman-teman yang pertama kali build PC belum tahu kemana gitu kan, dan harus apa yang harus di-build. Nah, gue sama COC, teman-teman kerja sama nih, gue udah bikin beberapa preset sesuai dengan budget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman emang tertarik mau build PC atau rakit PC, bisa ke gue. Jadi supaya satu, teman-teman menjauhkan dari yang namanya penipuan. Kedua, penipuan itu kan berbagai macam hal ya, bisa dari penipuan spesifikasi atau penipuan secara harga. Nah, kalau di gue aman Pak. Kagak ada itu tipu-tipu spek, tipu-tipu harga dan sebagainya. Dan satu lagi Pak, kalau terjadi apa-apa, amit-amit, ada namanya garansi. Garansinya aman. Itu COC sih udah terpercaya sih, ya kan, untuk COC komputer juga anak-anak Jabodetabek dan di luar Jabodetabek juga udah percaya lah soal hal kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya gue mau build PC di luar Jabodetabek atau di luar pulau gimana Bang? Bisa sih, cuman pengirimannya bakalan mahal. Ditempatkan dengan kayu dan sebagainya, ya pokoknya safety-nya double, triple lah. Nah itu biasanya untuk delivery kayak gitu lumayan mahal tuh Pak. Ya bisa, bukan nggak bisa loh ya, bisa. Kecuali atau kalau misalnya teman-teman, oh nggak deh Bang, gue ambil sendiri, ya silahkan saja gitu. Tapi yang jelas nanti jualnya gimana cara belinya, gue akan dalam bentuk affiliate di YouTube. Di YouTube nanti di shopping, di tab bagian shopping tuh di YouTube, itu kan dia which is pakai menggunakan akun Shopee ya teman-teman sekalian ya. Nah belinya dari situ aja gitu. Jatuhnya gue jadi ntar seperti affiliate gitu, tapi gue kerjasama dengan mereka gitu teman-teman ya. Itu kalau misalnya nanti sesuaikan budget aja, gue udah siapin tuh preset budget 9 juta kayak begini, 12 juta, 15 juta kayak begini, 20 juta, 30 juta kayak begini. Sesuaikan dengan budget kalian. Misalnya nih teman-teman yang udah ngerti PC gitu kan, Bang menurut gue kurang bagus Bang yang preset lo, gue mau bikin sendiri, boleh nggak presetnya? Boleh banget. Caranya gimana? Nah nanti akan gue cantumkan kontak buat supaya teman-teman bisa ngisi, lo mau speknya mau gimana. Misalnya kayak teman-teman, oh Bang gue mau bikin dengan SSD 500 GB dulu atau 256 dulu, boleh. Ntar kalau gajian bulan depan baru nambah HDD, boleh banget gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, thank you. Nvidia lo keren sih, sumpah 50 series. Ini gua karena gua upgrade dari 3070, terasa banget sih. Terasa banget Pak, sangat-sangat terasa gitu. Oke deh, thank you kalau gitu teman-teman udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk hype juga, dan share ke teman-teman lo. Siapa tahu teman-teman lo lagi nyari PC ya kan, dengan budgetnya berapa, kasih tahu ke gue. Pokoknya kalau untuk build PC kayak gue, nanti kita bisa ngebahas sambil live juga ya. Kayak teman-teman tuh budgetnya berapa dan kegunaannya untuk apa. Kalau cuma untuk office mah 3 juta 4 juta juga dapet gitu kan. Kalau cuma untuk kantoran, tapi kalau misalnya untuk kantor, game, tugas, mahasiswa dan sebagainya, dengan budget misalnya 10 juta bisa gue bikinin. Oke teman-teman sekalian, GeForce RTX 5060 Ti. Gokil. Gue upgrade dari 3070 sih terasa banget ya. Tapi yang jelas ya, gokil, sangat-sangat worth it untuk update. Thank you yang sudah ngasetin saya juga ya. Udah bilang, Bang upgrade dong Bang, udah umurnya udah lumayan tuh. Iya bener ternyata ya, terasa juga. Gile, sip lah, mantap. Oke, thank you guys for watching. Sampai jumpa nanti di live stream dan video-video berikutnya. Thank you.